ini ya Pak Ibu, sampai dengan 45, ya 36 sampai 45, Bapak Ibu diharapkan paham terkait teknik asesmen dan instrumen asesmen. Karena di sini contohnya gini, 36 ya. Nih. Disajikan deskripsi pembelajaran materi kajian tafsir dengan pendekatan PBL, mahasiswa dapat menentukan teknik asesmen ya. Teknik asesmen maka Bapak Ibu, nah di sini teknik asesmennya mau sikap, pengetahuan atau keterampilan itu dari 10 kisi-kisi itu semua gitu, nggak langsung. Oh, 35 itu terkait asesmen sikap. Kemudian 37 asesmen keterampilan tidak, tetapi semua kisi-kisi itu bunyinya sikap atau pengetahuan atau keterampilan. Jadi di situ ya mau-maunya pembuat soal. Oh, ternyata 36 si pembuat soal maunya menentukan teknik asesmen sikap, bukan pengetahuan. Jadi ya Pak Ibu harus paham semua aspek sikap, aspek pengetahuan, dan aspek keterampilan itu harus paham bagaimana tekniknya, bagaimana asesmennya. Sebab itu sore hari ini akan saya jelaskan secara umum terkait teknik asesmen. Ya. Jadi ada teknik dulu ditentukan, baru muncul instrumen asesmen. Ini ngapain ini mouse dari screen. Nah, Bapak Ibu, teknik asesmen itu ada tes dan non tes. Ya, Bapak Ibu pasti sudah menerangkan dalam pembelajaran, yaitu tes mengukur ranah kognitif melalui pertanyaan atau tugas. Teknik tes memberikan gambaran tentang kemampuan peserta didik pada aspek pengetahuan. Jadi Bapak Ibu nanti kalau ada pertanyaan stimulus bla bla bla, terus soalnya berdasarkan narasi pembelajaran di atas, teknik asesmen pengetahuan yang cocok adalah maka jika level pengetahuan ranahnya ada di teknik tes. Bisa juga ini ada non tes ya. Kalau non-tes dapat mengukur hasil belajar, ranah kognitif, afektif, dan psikomotor atau keterampilan. Nah, ini bedanya, maka non-tes lebih umum, bisa untuk ketiga ranah. Perbedaan kedua teknik ini pada aspek yang dinilai. Tes berfokus pada ranah kognitif, sedangkan non-tes mencakup 3 ranah. Nih. Jadi penentuan teknik tes berdasarkan ranah pembelajarannya, tujuan pembelajarannya. Maka baru bisa ditentukan, oh tujuannya memahami rukun sholat. Maka nggak bisa dilakukan dengan produk. Tapi di sini lebih cocoknya dengan ini ada soal multiple choice. Itu. Nanti coba di sini. Tes, definisinya, tes berupa pertanyaan atau tugas. Jenisnya ada tes objektif, benar salah, ada menjodohkan ya, ada pilihan ganda atau multiple choice, dan ada tes non-objektif. Ini uraian dan jawaban singkat. Tes ini di ranah kognitif. Pak Ibu ya, nanti diperhatikan soalnya kalau TP mempraktekkan sholat fardu, maka nggak mungkin ini tes pilihan ganda mempraktekkan. Disuruh yang non tes. Jadi lihat TP-nya dulu baru bisa menentukan jenis tesnya. Nih, tadi tes ada objektif benar salah. Benar salah. Peserta didik menandai setiap pertanyaan benar atau salah. Ya Pak Ibu ya, melatih pemahaman, penafsiran dan penalaran. Pak Ibu pasti sering melihat atau
pernah melakukan pertanyaan benar salah. Ada pilihan ganda, ini untuk pemahaman juga. Ini mengukur kemampuan peserta didik, level pemahaman, penafsiran, dan penalaran. Bu, ini tes dievaluasi. Ini contoh nanti jenengan semuanya waktu UP pilihan ganda. Nah, tadi ada tes, ada yang tes, terus sekarang tes non objektif ada 2 ini ngapain ini mau uraian. Nah, uraian ini soal yang mengharuskan peserta didik untuk mengembangkan pendapatnya secara logis. Ini non objektif ya. Ini Bapak Ibu bukan disuruh membuat pedoman persekoran. Nah, ada jawaban singkat. Ya, jawaban singkat tes yang untuk peserta didik untuk memberi jawaban singkat terhadap sebutkan rukun Islam. Itu singkat langsung pasti. Ya, itu jawaban singkat. Nah, ini. Kemudian tadi ada tes, sekarang non tes. Nah, ini non tes ada macam-macamnya observasi, ada produk, ada portofolio, ada kinerja, ada penilaian diri. Nah, observasi mengamati, ini biasanya sikap atau aktivitas diskusi di observasi. Produk ini penilaian hasil karya mahasiswa, peserta didik. Portofolio, ada kinerja, demonstrasi, demonstrasikan sholat, maka menggunakan penilaian kinerja. Penilaian diri ini bisa juga sikap, ya. Jadi yang non tes tekniknya. Nah, teknik observasi mengumpulkan data dengan cara mengamati. Ini keterampilan bisa sikap, ya, untuk menilai keterampilan, untuk menilai sikap itu menggunakan teknik observasi. Instrumennya pedoman observasi, checklist, skala penilaian atau rating scale itu bisa digunakan sebagai instrumen penilaian. Ada produk. Nah, menilai produk ya, Pak Ibu ya, membuat laporan, kemudian disuruh membuat produk. Portofolio, membuat ini disuruh clipping, itu portofolio ya. Kumpulan hasil karya peserta didik itu namanya portofolio. Ini siapa coret-coret ini? Ikut menerangkan. Apa Ibu ini? Ini penilaian kinerja kalau apa Ibu di laboratorium ini bermain musik bisa menggunakan penilaian kinerja. Penilaian yang menuntut peserta didik untuk mendemonstrasikan atau mengaplikasikan pengetahuannya. Nah, ini contoh kalau penilaian kinerja guru nari. Penilaian diri ini sikap. Kompetensi yang diukur meminta peserta didik untuk mengemukakan kelebihan dan kekurangan dirinya. Nah, ini untuk mengukur kompetensi kognitif bisa, afektif bisa, psikomotorik bisa. Ya. Kemudian ada peer assessment atau penilaian antar peserta didik. Ini instrumennya berupa daftar checklist. Penilaian ini meminta peserta didik untuk menilai terkait dengan pencapaian kompetensi dengan menggunakan instrumen, bisa lembar penilaian antar peserta didik menggunakan daftar checklist atau skala penilaian. Nah, ini Bapak Ibu ya tadi sampai penilaian diri. Itu biasanya untuk sikap bisa.
Penilaian diri antar peserta didik lah. Tadi indikatornya dari 10 itu nanti kunci jawabannya apa teknik dan 5 jawaban apa instrumen di kisi-kisinya. Bedakan apa Ibu, tekniknya itu ini seperti tes. Bisa berupa pilihan ganda instrumennya ya. Soal pilihan ganda. Observasi maka instrumennya pedoman observasi. Produk lembar penilaian produk. Portofolio rubrik penilaian portofolio. Kinerja berarti bisa lembar penilaian kinerja, penilaian diri bisa skala penilaian. Uh, Antar peserta didik juga bisa menggunakan lembar skala penilaian. Itu namanya instrumen, alatnya untuk menilai itu pakai apa. Kalau tes, kalau observasi, itu nanti ada 5 soal yang kuncinya teknik, 5 soal kuncinya instrumen. Bapak Ibu lihat secara cermat. Ini kisi-kisinya. Ya, disajikan deskripsi pembelajaran tafsir dengan PBL. Mahasiswa dapat menentukan asesmen yang tepat sesuai karakter. Ini kalau soalnya tiba-tiba gini, Pak Rahmat sedang mendiskusikan materi kajian tafsir melalui tahapan PBL. Yang pertama, pada tahapan pertama Pak Ahmad menentukan masalah. Yang kemudian peserta didik diminta untuk menyusun laporan penyelesaian masalah terkait tafsir. Berdasarkan narasi pembacaan di atas, teknik penilaian untuk menilai laporan menggunakan teknik A, observasi, B, eh, produk. Nah, lembar penilaian produk itu nanti dipilih. Kalau menilai laporan nggak mungkin pilihan ganda. Nah, seperti itu model soalnya Bapak Ibu. Sampai dengan nomor 45. Instrumen penilaian saat A, lembar pengamatan, B, skala penilaian, C, pedoman observasi. Nah, gitu cara kalau dilihat dari materi-materinya ini nanti kalau materi kajian tafsir pasti dengan ranah pengetahuan. Klasifikasi hadis pengetahuan. Lah, ini terserah pembuat soalnya. Nanti bisa dijawab penilaian sikap, penilaian pengetahuan, penilaian keterampilan, nanti tekniknya. Karena ini masih umum indikatornya, nggak langsung peserta didik mampu menentukan instrumen asesmen yang tepat sesuai dengan karakter pada aspek pengetahuan. Gitu maka pasti kunci jawabannya pengetahuan. Enak. Kalau seperti ini ya Pak Ibu, maka tergantung persepsi penulis soal mau dibuat pertanyaan ranah sikap maupun pengetahuan maupun keterampilan terserah penulis soal. Karena indikatornya masih umum ketiga ranah itu. Itu Bapak Ibu. Sampai di situ saya kasih sesi tanya jawab sebentar terkait ini, bukan terkait yang lainnya. Monggo silakan. Karena saya ditanyain, Bu, ini gimana buat video UKIN ini? Nah, saya bukan dosen bagian itu. Hanya induksi, nggak akan saya jawab. Bu, tanya Bu. Ya, apa Pak? Ya, Bu, saya Apa? Ubaidillah Bu dari situ Bondo Bu. Ya, Ya, silakan. ini untuk ciri-ciri konkretnya kalau pengetahuan bisa ya memahami dan sebagainya itu bisa dipahami Bu. Untuk yang soal ciri-ciri jawaban psikomotorik apa Bu? Hmm. Terima kasih Ibu. Oke, psikomotorik. Ini kita lihat tadi. Lah, psikomotorik contohnya mempraktekkan sholat fardu, praktek. Mendemonstrasikan zakat. Nah, kata kerjanya, tujuannya, maka nggak akan digunakan pilihan ganda. Kalau praktek mesti dinilai dengan pilihan ganda. Nah, itu. Pak Guru melakukan pembelajaran. Pada saat pembelajaran, anak-anak diminta untuk mempraktekkan sholat fardu. Kemudian saat mempraktekkan sholat fardu, Pak Rahmat melakukan penilaian. Maka
teknik penilaian yang dapat digunakan oleh Pak Rahmat dalam menilai praktek sholat fardu adalah A. Pilihan ganda, B. Benar salah, C. Habis portofolio, D. Observasi, E. Urean. Nggak mungkin kan? Pilihan ganda, praktek kok saat praktek ya, lembar observasi praktek. Gitu Pak caranya menentukan. Nanti ada pertanyaan karena apa, berangkat dari tujuan pembelajaran menginginkan apa. Itu bisa dilihat. Oke, siap Bu, dipahami. Kalau ternyata pembelajaran Pak Udin meminta peserta didik untuk menghafal. Nah, maka instrumen untuk menghafal apa? Nggak mungkin benar salah menghafal. Ya, disuruh Praktek satu ya. persatu untuk menghafal. Maka dilihat di situ. Oh, menghafal berarti melihat penilaian dari mana? Seperti itu Bapak Ibu cara melihatnya. Bisa dimengerti? Ibu. Bisa dimengerti Bu, tapi ya repot nanti Bu, bingung. Iya Bu, bingung. Waktu diterangkan paham, ngerjakan soal pusing. Mumet Bu, bingung. Ya, lah. Ibu, kasih contoh aja Bu. Kasih contoh. Nah, besok setelah hari Minggu apa Ibu akan dikasih soal 60 oleh LPTK untuk tryout. Nanti setelah itu bacaan soalnya. Lah, itu Bapak Ibu ya, terkait penilaian ada 10 soal. Ada penilaian itu 10 soal yang berbicara tentang teknik penilaian dan instrumen penilaian. Di baca-baca, PPT saya akan saya share. Silakan. Terus kemudian Bapak Ibu nanti di UP itu ada satu soal uraian Bapak Ibu. Ya, ini ada satu soal Bapak Ibu yang disuruh mengerjakan itu. Saya tak tutupi dulu. Ada soal disiapkan dari sekarang, Bapak Ibu. Soalnya cuma satu, tetapi nanti itu ini ada 4 ini 500 kata ya Bapak Ibu ya. Anda sebagai guru pasti pernah mengalami permasalahan dalam pembelajaran. Tuliskan pengalaman real nyata maksimal 500 kata terkait satu permasalahan apa yang dihadapi Bapak Ibu ketika mengajar. Terus ada masalah, upaya apa untuk menyelesaikan masalah tersebut. Dari dilakukan upaya tersebut, hasilnya apa. Terus apa pengalaman berharga yang Anda petik ketika menyelesaikan masalah tersebut. Itu nanti ada di UP yang kemarin nggak pernah ada. Kalau kemarin itu 120 itu murni ya Pak Ibu itu multiple choice. Hari ini ada soal yang berkaitan dengan pengalaman refleksi pembelajaran. Maka dari itu Bapak mulai merancang kurang lebih 500 kata refleksi profesional pendidik. Analisis masalah dan solusi dalam praktek pembelajaran. Ini terkait satu bisa pengguna. Nanti soalnya itu ada 4 opsi Ibu tepat kebetulan yang tentang apa? Ada terkait penggunaan LKPD, ada permasalahan menggunakan media pembelajaran, ada permasalahan strategi pembelajaran, ada masalah penilaian. Bapak Ibu mulai hari ini ditentukan membuat
oh saya mengalami permasalahan di penilaian itu bagaimana, atau di media bagaimana, LKPD bagaimana, strategi bagaimana. Kemudian Bapak Ibu tentukan upayanya, hasilnya apa, pengalaman berharganya apa. Mulai hari ini dicoba untuk membuat resuman itu biar besok kalau UP nggak pakai mikir, denger kaget, mak kaget nih, kok ada soal ini, kaget. Ya, Pak Ibu ya dimulai ditulis dulu soalnya biar tidak lupa. Ini contohnya. Ini berdasarkan pengalaman Anda sebagai pendidik, identifikasi. Nah, nanti soalnya mirip-mirip seperti ini. Suatu masalah spesifik yang pernah Anda hadapi terkait penggunaan LKPD. Lakukan analisis reflektif terhadap masalah tersebut dengan menguraikan A. Deskripsi masalah. 2. Upaya dan tindakan untuk menyelesaikan masalah. Ya, kemudian pengalaman berharga yang diperoleh peserta didik serta rencana tindak lanjutnya. Nah, ini Bapak Ibu dilarang membuat masalahnya terkait kurang pelatihan gitu. Jangan. Masalahnya terkait 1 LKPD. Ini masalah LKPD. Contohnya, berdasarkan pengalaman Anda sebagai pendidik, identifikasi suatu masalah. Ini upaya. Ini masalahnya. Media pembelajaran. Dideskripsikan dulu masalahnya apa, bagaimana menyelesaikannya, kemudian pengalaman berharga. Ini strategi pembelajaran. Pak Ibu mulai hari ini mencari. Ini contohnya. Definisi masalah yang dihadapi, upaya penyelesaiannya apa, pengalaman berharganya apa. Ya Pak Ibu ya. Ada LKPD, ada media, ada strategi pembelajaran, ada penilaian. Nggak boleh masalahnya menangani anak yang kurang pintar. Nggak ada. Nanti karena masalahnya itu dikelompokkan dari segi media, kasusnya, LKPD, strategi dan penilaian. Ya, ada 4. Permasalahan apa, upaya apa, hasilnya apa, pengalaman yang berharga. Mulai hari ini dinarasikan, dicoba ya Bapak Ibu ya. Itu jadi nanti ada soal uraian di saat UP yang hari ini tidak pernah terjadi. Ini ngapain Pak Govi ini mau presentasi? Ibu mau tanya, boleh Bu? Ya silakan. Untuk 4 permasalahan tadi, judulnya itu ditentukan dari soal apa kita menentukan sendiri? Dari Makasih, Bu. soal. Nanti itu tiba-tiba ada 4 ranah, tetapi Bapak Ibu kebagian yang mana? Itu 1 Oke. terkait penilaian, ada terkait media, ada terkait evaluasi. Itu nanti soalnya berbunyi di aplikasi Bapak Ibu. Tapi kita punya ancang-ancang 4 permasalahan itu nanti yang keluar. Oke, Tapi terima nggak kasih. tahu yang keluar di aplikasi Bapak Ibu apa. Ibu mau tanya, Ya. berarti dari 4 tadi itu media pembelajaran, LKPD, strategi pembelajaran dengan penilaian, berarti kita semua harus punya itu semua ya Bu ya? Iya, harus punya semua. Nanti tiba-tiba muncul, ternyata yang keluar di soal saya penilaian. Ibu sudah punya masalah. Biar nggak mikir ngerancang kaget dari awal, sudah punya rencana dari sebelumnya, tinggal menulis. Karena nanti UP itu nggak bisa Bapak Ibu lama-lama berpikir, ada waktunya. Berapa menit waktunya buat? 30 menit. Nanti buat soal, kalau kemarin soalnya 123 jam, paling Bapak Ibu UP-nya 1,5 jam, 60 soal. Ibu mau bertanya. Ya. Mohon maaf Ibu, tadi kan ada soal yang uraian yang 4 itu ya Bu. Seumpama kita tulis dulu di Word,
kemudian ketika ujian tinggal Nggak copy bisa. paste. Bapak Ibu nanti itu pakai aplikasi SEB, nggak Oh, bisa tidak buka, bisa. nggak bisa buka yang lainnya, hanya Oh, aplikasi gitu ujian ya. itu aja. Berarti apa yang kita tulis harus kita ingat betul-betul ya, Bu ya? Iya, betul. Didis iku ya. Mohon nanya Bu. Jadi nggak boleh dibawa ya Bu tulisannya ya Bu. Nggak Timbangan bisa. penilaian, orang Laptop, ngeklik kan penilaian, Bisa. Tanya Bu. daring. Nanya. Belajar teman iki. nggak bisa Bapak Ibu. Bapak Ibu itu nanti ujian pakai laptop, wajib, tidak boleh pakai PC, komputer besar itu ada kabel-kabel nggak boleh. Wajib pakai laptop. Ada aplikasi yang harus diinstal namanya SEB. Di situ kalau SEB dibuka, nggak bisa buka web, buka WA, buka Word, itu nggak bisa. Hanya untuk membuka aplikasi ujian. Jadi makanya kasus soal itu yang tadi dipersiapkan dari sekarang, diinget-inget gitu. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Apakah nanti soal itu sama nanti penyelesaiannya Bu? Enggak, soalnya mungkin beda-beda. Beda masalah. Tapi jangan kan masalahnya ada yang terkait strategi, ada yang terkait media, ada yang terkait penilaian, ada yang terkait LKPD, itu beda-beda. Bu, Bu, Hanya ada Assalamualaikum, 4. Bu. Bu, mohon maaf. Terus dihafalkan. Bu, Iya. tolong Ibu. contohkan untuk masalah media Bu. gitu loh, Bu. Contoh Loh, itu. masalah media contohnya Pak Ibu tidak tersedia, tidak ahli dalam IT, gitu, medianya manual aja, akhirnya anak-anak bosan. Itu contoh menggunakan media. Oh, ternyata bahannya mahal kalau dibeli. Terus bagaimana? Itu contohnya. Bapak Ibu kan sudah ngajar lama-lama, pasti tahu masalahnya. Oh, strategi. Saya nggak paham strategi yang kekinian. Pahamnya ya cuma menggunakan ceramah terus. Akhirnya anak-anak bosan. Itu masalah. Bapak Ibu kan ngajar, jadi pasti penilaian. Tidak bisa menggunakan penilaian asesmen diagnostik atau asesmen awal yang di kurikulum Merdeka. Apa solusinya? Terus bagaimana ketika sudah melakukan solusi itu? Tuh contohnya. Bu, tanya Bu. Ya, Tadi soal urean itu kan ada 4 Bu ya. ya, Terus waktu untuk mengerjakan soal 4 itu berapa menit Bu? ya Terus dari lagi jam UP itu Pak, UP Kak kalau 2 jam, dari 60 soal ya sampai itu sudah 2 jam toh. 2 Sudah. jam. Ya. Terus Ya. untuk karakter tadi kan 500 kata dari masing-masing 4 komponen itu ya Bu ya. Berarti harus 500 kata seluruhnya. Nah, nanti kan ada kata ya itu berarti 500 kata. Terima kasih. Bu, nanya Mohon Bu. tanya, Ibu. Bu, nanya Bu. Ya. Ya, yang Bu, yang soal untuk yang 4 itu Bu, tadi Bu. Ya. Kalau yang 4, Kasus. ya, tadi kasus itu ditentukan kan ya Bu sama pusat lah, sama pembuat soal. Ya. Nah, kira-kira kita harus nyiapkan 4 kayak gitu dengan posisi kapasitas skill kita itu ya yang sudah tua-tua. Kalau yang muda-muda gampang untuk ngetik kayak gitu Bu, dengan waktu yang singkat. Bagaimana yang sudah lanjut itu yang susah untuk mengoperasikan komputer itu loh Bu. Apakah Ya, betul. kalau di Kemendikbud itu kan nggak ditentukan Bu. Jadi terserah pesertanya kayak gitu. Mungkin bisa diusulkan. Mungkin bisa diusulkan. Batasannya 4 itu, tapi terserah peserta mau buat yang mana. Ya, Kan 4 itu lebih kan itu. Nanti itu, Bu. Iya, Terima kasih Bu. Bapak Mungkin bisa Ibu. diusulkan Bu. 4 itu nanti kan kita itu ya Bu, kebagian salah satu. Iya, 4 itu kebagian salah satu Pak. Nggak, kasusnya itu terkait media, tapi itu nggak akan muncul semua 4 di aplikasi Bapak Ibu. Salah satu aplikasi. Salah satu masalah. Jadi buatnya cuma satu masalah. Tapi kita kan ngajarin buat semua hari ini untuk siap-siap. Oh, ternyata kalau keluar LKPD Bapak Ibu sudah siap.
keluar media Bapak Ibu sudah siap, keluar strategi sudah siap, gitu. Nanti ngetiknya ya satu masalah sesuai dengan apa yang muncul di aplikasi itu. Halo, Tuh. Ibu assalamualaikum. mau bertanya Ibu. Harus disiapkan yang Ibu, 4 poin itu Bu ya, Assalamualaikum. Paham, yang Bu, masalah paham, Ibu, paham. mohon Ya, izin bertanya. Assalamualaikum. Uus, kalau kalian punya contohnya minta Assalamualaikum. di share di grup. Ibu mohon bertanya. ya gantian. Ibu, Bertanya, Bu. tadi kan ditentukan membuat soal itunya 500 Penilaian. kata ya Bu. Ya, seumpama tidak mencapai 500 kata bagaimana Bu? Kalau tidak mencapai 500, nanti kan akan dinilai sendiri aplikasinya itu. Oh, ternyata kedalaman dari segi apa. Ini apa Ibu ada nah, Itu maksud. ini ada indikatornya. Kalau nggak sampai 500 kata yang harusnya nilainya segini ini. Maksimal kan minimal. Maksimal, iya minimal itu. Rencana Maksimal. studi kasus, 4 konteks, masalah media, LKPD, strategi dan penilaian. Nah, kasus reflektif, spesifik 4 konteks. Ini kurang sekali, tidak memuat uraian kondisi yang diharapkan. Ini ada indikator penilaiannya. Bapak kalau mau nilainya 9-10, sangat komprehensif dalam menguraikan masalah nyata terkait pengembangan atau penggunaan media, kondisi yang diharapkan seharusnya, kondisi yang terjadi, dan gapnya. Ini sudah ada nilainya, rubrik penilaiannya seperti ini. Kalau Bapak Ibu cuma menjawab nilainya 5, jika jawaban Bapak Ibu hanya ada kondisi yang diharapkan, kondisi yang terjadi, dan gap. Kalau nilainya 6 sampai 8, jika ini 7, 9 sampai 10, jika ini, gitu. Bu, nanti ini tolong di-share di grup, Bu. Ya, Yang ini nanti tolong di-share di grup. ini Ibu. Bu izin bertanya, Bu. masalah atau Mungkin dari kasus teman nyata. tadi Bu. Contoh keempat Assalamualaikum. uraian masalah itu, Bu. Nah, Ibu kan sudah contohnya masalah 1, gaptek menggunakan teknologi, itu contoh masalah sudah, itu masalahnya. Terus kalau Ibu Ayo, gaptek, gak ngerti. upayanya apa? Ya dicari sendiri upayanya kalau saya gaptek itu apa? Apa Ibu kan punya masalah semua ketika ngajar, ya itu aja ditulis biar eling, biar ingat. Kalau dari saya masalahnya Biar sulit. nggak repot. Iya. Nggak bisa bertanya Bu. Sesuai belajar. sesuai pengalaman pengalaman mengajar itu gitu. akan Berarti lebih. masalahnya masalah, Bu. Bu, bukan Masalahnya. peserta didik. Hanya masalahnya nggak punya masalah. Nggak mungkin, Tanya nggak dulu. punya masalah. Assalamualaikum, gitu. Bu. Masalah. Nggak ngajar kalau nggak punya masalah itu, Bu. Nah, ini. Punya masalah. Assalamualaikum, Ibu. Ya. Ini masalahnya ini ditujukan ke anak atau ke guru? Masalah Bapak Ibu yang dihadapi terkait 4 aspek. Jadi Iya. masalahnya Bapak Ibu ketika mengajar 4 aspek itu media, penilaian. Oh ternyata di penilaian masalahnya sulit membuat instrumen. Apa yang langkah-langkah upaya mengikuti pelatihan di YouTube. Nah, setelah mengikuti latihan di YouTube, apa efeknya? Saya lebih mudah merumuskan instrumen penilaian. Efeknya apa? Penilaian bisa bervariasi karena sudah paham semua instrumen. Itu secara singkatnya. Itu Bapak Ibu. Jadi pastilah punya masalah. Bu, Apunten, mungkin saya Assalamualaikum. berbagi kepada teman-teman saja, Apunten. Ini kan Ya. studi kasus ini terkait di Bentar, lapangan yang kita gantian. hadapi Paham, kan Bu, gitu ya, paham. Bu. Nah, itu mungkin Sama teman-teman paham. nanti bisa Assalamualaikum. ini chat di GPT. Jangan bisa teman-teman ya. Sampai lihat di chat GPT nanti muncul semua. Itu kita pelajari bisa itu nanti. Nah, Izin, Bu. gitu. Jadi gak ngarang teman-teman. Gitu. Makasih, Bu. Izin bertanya Ini Ibu. caranya kalau pakai ChatGPT berarti buatkan masalah terkait media, kemudian tentukan strategi menyelesaikan masalah, kemudian apa yang hasil dari permasalahan itu, gitu caranya untuk kalau mencari di ChatGPT ini. Iya, Ibu. Nah, niku nanti bisa teman-teman bisa dibaca di Ini. situ. Ulangi, Bu, ulangi.
Ini loh tak tampil di PPT itu Coba teman-teman berdasarkan biarkan pengalaman Bu dosen Anda, yang pendidik, menjelaskan. identifikasi suatu masalah. Yang lain Contohnya, diam. ini contohnya, deskripsikan detail tentang masalah yang dihadapi dosen, guru beserta konteksnya terkait LKPD. Jelaskan upaya tindakan yang dapat dilakukan untuk menyelesaikan terkait penggunaan LKPD. Apa hasil dari upaya itu yang dapat menjadikan perubahan ini? Pengalaman berharga dalam mengatasi masalah, tulis. Tindak lanjut yang dapat dilakukan untuk mengatasi masalah itu apa? Gitu di ChatGPT perintahnya. Nah, ini nanti tak bagikan masalah media. Deskripsikan masalah spesifik tentang media. Saya tidak paham teknologi masalahnya. Supaya Berarti tindakan memang yang sudah dapat. jelas untuk anunya batasnya 500 karakter ya Bu ya? Iya. Kalau ChatGPT gampang, buatkan 500 karakter terkait Boleh pakai ChatGPT, Bu. Yo hari ini boleh apa Hari ini apa boleh, belajar. kalau besok nggak boleh, aplikasinya boleh dibuka. Untuk belajar pakai ChatGPT ya nggak apa-apa, tapi nanti kalau Pak Ibu sedang ujian kan nggak akan bisa buka ChatGPT, HP nggak Izin boleh bertanya, pegang Bu. HP, ya. Izin bertanya, Bu. Ya. Izin bertanya Bu. Gawe aplikasi GPT lo Bu ngono. Izin bertanya, Bu, Ibu. apakah nanti harus Windows 10? Iya. Windows 10. Yang nyala itu kamera HP apa kamera laptop? Loh, nanti apa Ibu pakai tripod, HP disanding sebelahnya. Kerjanya pakai laptop. Oh, kayak pretest gitu ya, Bu ya? Iya. Nanti akan diterangkan. Kalau Windows 7 enggak bisa ya, Bu ya? Apa? Ini berarti masalah Windows 7. guru ya, Bu ya? Iya, guru yang dihadapi Bapak Ibu guru terkait. Ibu tanya. Ya. Ibu, untuk memastikan saja Ibu, di dalam kategori penilaian 4 konteks tadi itu tidak tertulis 500 kata Ibu. Barangkali bisa dijelaskan apa memang betul 500 kata atau kurang lebih 500 kata. Yang kedua Maksimal Ibu, itu Pak, maksimal, bukan minimal. Yang kedua itu masalah waktu Ibu. Kalau 120 menit itu sudah termasuk multiple choice, berarti satu soal itu tidak mantep 2 menit Bu, 1 menit sekian. Barangkali ada waktu tersendiri terpisah 30 menit untuk refleksi, 120 untuk multiple choice, begitu Ibu. Mohon penjelasannya. Terima kasih Ibu. Waktu itu belum dijelaskan secara singkat oleh LPTK. Pengalaman kemarin kalau 120 soalnya itu waktunya 120 soalnya 3 jam. Jadi kalau hari ini 60 soal diambil satu yang ini urean ya tidak akan jauh dari 1,5 jam. 60 itu ya antara itu waktunya nanti apa Ibu akan di briefing waktunya. Sudahlah nggak usah itu waktu karena waktu itu ya satu soal memang dikerjakan dalam rentangan waktu 1 menit. Kalau multiple choice di UP itu ini dari LPTK ya maksimal 500 kata. Berarti apa Ibu boleh 100, boleh 200, boleh 300 gitu. Nanti ya, Bu. Ini akan koreksinya bukan kumulatif, nanti akan dikoreksi oleh dosen waktu penilaian UKIN dengan rubrik penilaian seperti tadi yang saya tampilkan. Itu Bapak Ibu. Jadi ini akan dikoreksi waktu UKIN. Kalau pakai Windows Assalamualaikum Bu, izin tanya. Bisa. Sebentar gantian kalau bertanya. Ya. Kalau pakai Windows 7 apakah tidak bisa untuk buat ujian? Apa? Laptopnya Windows 7. Nggak bisa, Bu. Nanti karena harus install SEB itu. Windows-nya minimal Windows 10. Terima kasih, Bu. Ya, teman-teman. Assalamualaikum, Bu. Ya, akhirnya teman-teman biasanya pinjam laptop. Assalamualaikum. Ya, salam.
Enak, Bu. Semangat Bapak Ibu. Ya, ini Bapak Eh, Ibu. tanya Allah saya, lulus Bu. sudah semua. Salam. Mengenai untuk tryout-nya, apakah sama prosesnya dengan waktu kita ujian itu, Bu, UP itu, Ya, dengan besok pakai kamera? ya, besok akan di briefing didampingi oleh Pak Saru, akan sebelum tryout akan disampaikan terlebih dahulu bagaimana itu akan disampaikan kepada Bapak Ibu. Tunggu jadwalnya dari LPTK ya. Ya. Ini ini Bapak Ibu kisi-kisi penilaian, Bapak Ibu tinggal menentukan sendiri saya mau nilai di poin berapa, maka ya itu kategorinya silakan dipenuhi. Kalau mau nilai 10, 9, Bapak Ibu tinggal melakukan Bapak Ibu tinggal menentukan saya di ini deskripsikan kasus nyata. Tujuan pembelajaran, karakteristik peserta didik, kesulitan belajar siswa, ketersediaan fasilitas pendukung, kesediaan waktu, kondisi sehingga dapat menjadi alasan untuk pengembangan dan menggunakan LKPD. Itu. Ya. Ini maka Bapak Ibu ini yang nanti akan dibuat panduan dosen ketika menilai kasus jenengan. Jangan buat sedikit 100 kata. Buat ya minimal 300 kata lah Bapak Ibu biar itu. Kan maksimal 500. Ini. Pengembangan soal ini sudah. Itu Bapak Ibu. Terkait soal ini biar nggak kaget, sudah kita kasih tahu bahwa nanti ada soal studi kasus terkait permasalahan meliputi 4 aspek itu. Selain soal multiple choice yang sudah kita pelajari, tapi besok tryout nggak ada, kita cuma menyiapkan soal 60 saja yang multiple choice. Bu, itu barusan terkait asesmen dan teknik penilaian. Kemudian ada satu di sini indikator nomor ya. Nomor 46 sampai 50 coba kita amati. Disajikan narasi praktek pembelajaran seorang guru materi VK kontemporer dengan menekankan aspek konten pedagogikal dan teknologikal. Mengidentifikasi masalah pembelajaran dapat menimbulkan masalah pembelajaran, dapat mengidentifikasi praktek baik. Jadi nanti ada stimulus soal terkait permasalahan dalam pembelajaran. Bapak Ibu, mana praktek pembelajaran yang bagus? Itu. Ini. Kemudian nomor 47 juga sama. Nanti juga ada nomor 49. Kemampuan guru dapat menggunakan AI. Yang 50 ini masalah dan solusi. Bapak Ibu mempunyai masalah, kemudian masalah itu dapat diselesaikan dengan cara apa? A. Workshop, B. Pelatihan, C. Seminar, itu nanti seperti itu. Perkembangan profesional berkelanjutan. Nanti terkait itu ya. Kemudian besok tryout ini sudah yang KL3 Bapak Ibu harus membaca modul. Ini soal nomor 16 Bapak Ibu di sini ini wajib membaca modul Bapak Ibu materinya. Tafsir berdasarkan struktur keilmuan. Bapak Ibu, tafsir itu ada tafsir bil maksur, tafsir bil ro'yi, ya, ada tahlili, ijmali, maudhu'i, dan mukorona. Apakah tafsir tahlili itu? Contohnya tahlili itu perkata seperti tafsir Jalalain, maka itu wajib membaca konten yang ada di modul.
tafsir birro'i apa itu? Tafsir yang cara penafsirannya dengan pemikiran birro'i dengan pendapat-pendapat. Lah, ini baca Bapak Ibu ya di modulnya terkait konten. Kemudian klasifikasi hadis berdasarkan struktur keilmuan. Ada hadis sahih itu apa? Hadis doif itu apa? Ya, ada hadis hasan itu apa? Ya, dipelajari, dibaca modulnya. Kemudian ada kalau hubungan iman dan takdir. Orang yang beriman selalu meyakini bahwa apa yang terjadi adalah ketentuan dari Allah. Nah, kemudian ada pembentukan akhlak. Itu ada kuatul ghadab, ada syaja'ah, ya. Bapak Ibu itu dipahami di modul. Karena di sini materinya umum, Bapak Ibu harus membaca modul terkait pembentukan akhlakul karimah. Kemudian ada pernikahan, zakat produktif, dan bunga bank, konsep riba, itu dibaca materinya. Besok ada 10 soal terkait materi itu. Ini peradaban Islam, masa Khulafaur Rasyidin, hingga Bani Umayyah, Bani Abbasiyah, itu dibaca. Nama nilai P5 yang ada 6, itu bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kritis, gotong royong, itu Bapak Ibu ya. Sama nilai PPRA yang ada 10, tasamu, tawazun, berkeadilan, itu Bapak Ibu ya. Jadi ada 10 soal terkait konten materi yang barusan saya sampaikan. Itu semua diambil dari modul. 10 soal terkait materi yang barusan saya sampaikan sesuai kisi-kisi barusan itu. Pembentukan akhlakul karimah, dibuka modulnya. Sudah Pak Ibu? Ada pertanyaan? Ada gantian Pak, Ibu dulu. Tentang 4 aspek tadi terdiri dari apa saja nggih? LKPD, kemudian apalagi nggih Ustazah? LKPD, media, strategi dan penilaian. Izin Bu dosen. Terima kasih, Ya. Untuk masalahnya itu khusus atau yang mencakup masih umum? Yang khusus saja Pak, biar enak. Khusus. Oke, kasih Bu dosen. Tentunya strategi tidak paham konsep strategi pembelajaran diferensiasi gitu langsung. Masalahnya itu tidak memahami konsep implementasi pembelajaran diferensiasi, akhirnya bingung melakukannya. Apa solusinya? Mengikuti workshop, pelatihan, belajar di YouTube, belajar di aplikasi Kemenak Pintar. Terus setelah belajar itu bagaimana reaksinya, hasilnya? Nah, seperti itu contohnya. Assalamualaikum Bu. Ya, Waalaikumsalam. Apa Bu? Mau nanya, seandainya nanti kita orek-orek dari LKPD, terus misalnya strategi, terus kita akan buat 4-4-nya. Kita catat. Apakah nanti semua itu kita hafal Bu? Karena kan kita tidak tahu yang mana yang akan kita dapat nanti itu. Ya iya Bu, dihafal, diingat-ingat aja. Kalau masalah sendiri kan pasti hafal, gampang. Maka enggak kita dikasih kebijakan untuk bisalah salah satu memilih nanti itu Bu, biar satu kita fokus. Apa yang muncul di aplikasi ya itu yang digarap Bapak Ibu. Gitu ya. Berarti sudah ditentukan ya Bu, studi kasusnya. Studi kasusnya di aplikasi Bapak Ibu masing-masing ada nanti muncul. Biar nanti saya usulkan dulu ke ke Bapak Menteri. Ya, alhamdulillah kalau ada teman yang berkata Menteri. Izin Bu. Ya. Masalah Windows 7 dan Windows 10 kan bisa pakai. Kalau pakai Chromebook bisa Bu? Bisa pakai Apple ya bisa. Ya nggak boleh pakai komputer itu loh Pak. Oh ya, terima kasih Bu. Izin Bu. Mohon izin. Ya Ibu. Untuk mengetahui dari
untuk mengetahui bahwa itu soal itu aspek LKPD atau media atau strategi atau penilaian itu dari mana Bu? Kita menggali dari soal itu. Ya nanti ada ketentuan Bapak Ibu ya, soalnya yang di situ akan muncul sendiri ya Pak Ibu, diskusikan permasalahan terkait ini. Kita dapat konten yang mana begitu kan? Iya, nanti didapat di mana dibaca Bapak Ibu. Wong pengawasnya itu nggak tahu isinya soal Bapak Ibu, nggak tahu tampilan soal Bapak Ibu itu bagaimana, nggak tahu kita. Bu, mau tanya, Bu. Mohon izin, Bu. Ya. Untuk spek komputernya bagaimana, Bu ya? Karena kalau Windows 10 itu tergantung speknya, Bu. Oh, besok besok akan Kayaknya kalau masalah teknis itu Pak Sahro, Bu, ya. Ya, nanti besok akan di persiapan tryout akan di briefing PAI dipandu oleh Pak Sahru. Ini Kapan Bu. itu, Bu? Ya, nanti diumumkan Tanya Bu, aja. konkret Bu. Untuk Ya. UKIN ini penilainya dari pusat apa dari LPTK, Bu? Kalau UKIN dari dosen-dosen. Oh, Kalau dosen UP aman pusat. berarti kawan-kawan. Doa aja dengan saya. Aman terkendali. Iya, bagus nanti yang menilai kita, kawan. Kalau UP kan Yang penting rajin. benar salah ya langsung di aplikasi kementerian, Kemenak. Iya. Yang penting sudah isi daftar hadir aja, Batur. Ya, Ibu yang mengawasin kita, Ibu ya. Ini mau Ya nggak salah, berdoa saja. dari Bu dosen. Kalau Bu Saman dah kawan-kawan. Kita semua, insya Allah. Amin. Mungkin yang kita lulus semua, teman-teman. Satuannya Bu. Ngomongnya satu-satu. Amin. 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 Ya Rabbal Alamin. Takbir, Allah. Yang penting ada isinya. 100%. Allah. Penting itu soal multiple choice-nya itu nanti bisa menjawab enggak masih karena itu aplikasi benar salah multiple choice, kalau salah ya salah, kalau benar ya benar. Belajar makanya dibaca modulnya sesuai kisi-kisi, dihafalkan materinya. Karena ini induksinya nggak seperti induksi biasanya. Kalau induksi biasanya itu berkali-kali sampai di drill, sampai didatengin ke lokasi. Hari ini tidak, cuma Zoom 6 kali saja. Ya Bapak Ibu ya, dibaca. Ini materi nilai P5. P5 ada berapa nilai-nilainya? Ada 6. Apalkan 1, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. 2, gotong royong. 3, kritis. 4, itu harus sudah hafal. Nilai PPRA ada 10. Dihafalkan. Mau tanya Bu. Ya. Ini mungkin pertanyaan penting itu, Bu. Mungkin Ibu punya bocoran soal biar mudah buat menjawab lebih. Betul itu, Bu. Bisa aja Bapak. Ayah ini. Setuju. Penting itu. Kirain penting apa? Ya, penting ini. Mau nanya ke Ibu. Sama lulus. Bagus. Ya, cepat selesai. Soal besok ada pada tryout. Ya, ada remedi dah, Bu. Bapak Ibu sudah, yang penting belajar dan berdoa, insya Allah lulus semuanya. Ya. Ibu izin mau nanya terakhir, Ibu. Apalagi Mau tanya Bu. Bocoran soal lagi. Belajar aja, Is. Mungkin ini juga penting, Ibu. Nanti kalau seumpama Ibu jadi pengawas kita, jangan ketat-ketat dong, Bu. Iya. Kalau tidak, Bapak Ibu pengawas diawasi oleh Kementerian Agama. Mau kencing aja nggak berani pengawas itu. Pengawasnya aja takut diawasi. Masuk Bu. Assalamualaikum Bu. Biasanya pipis saja enggak bisa. Nggak bisa, pengawas nggak boleh pipis. Ya Allah. Bisa mengawasi setiap ada gelombang. Nggak boleh punya Pesan pengawasnya boleh meninggalkan tempat ujian sebentar. Boleh. Wes pakai pampers, Apakah soal tryout itu kemungkinan besar keluar pada saat UP itu Bu? Ya modelnya iya Bu, modelnya iya. Modelnya iya, tapi kontennya ya tidak.
Karena penulis soal itu disumpah nggak boleh menyebar. Dosa, Teman-teman Bu. jangan Kira-kira berapa khawatir. persen dia, Ibu? Nggak Ibu bisa dosen. Jangan memastikan berapa khawatir. persen. Bu, PPG yang sebelum bagus itu PPG yang lulus. Insya Allah lulus 100%. Amin. Amin, ya Lulus. Allah. Insya 2 tahun ini lulus 100% terus kok. Ya, Pak Ibu sudah 3:30 kita akhiri. Habis ini saya share materinya ya, dibaca dan berdoa persiapan untuk tryout ya. Dari saya cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Akhiran, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin saya tutup.